Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdoyo dan aspe sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-96 ini didukung oleh para pemain Lis Mardiana sebagai Nyai Gending, Idris Apandi sebagai Patih Gending, M. Abud sebagai Kala Cokro, Suryadin sebagai Guntur, Jumali sebagai Nandoko, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi.
Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kolo Cokro semakin memelototkan kedua matanya setelah melihat keping-keping uang real yang ditata sedemikian rupa membentuk sebuah pentagram. Gambar pentagram menurut Kolo Cokro merupakan sebuah gambar untuk memetakan, untuk menayuh setan, yaitu untuk memanggil kuasa kegelapan yang bisa dipakai dan dipergunakan untuk membantu seseorang yang menginginkan tenaga kegelapan itu. Kolo Cokro kembali memandang Patih Gending yang berdiri gemetar memegangi istrinya. Kenapa Paman membuat pentagram dari uang real seperti ini? Gambar pentagram ini hanya diperlukan apabila kita ingin menayuh atau memanggil kuasa roh halus. Ada apa sebetulnya dengan semua ini? Apakah hubungannya gambar pentagram ini dengan mimpi Paman? Kolo Cokro, sebentar. Aku duduk dulu. Sudah, Nyai. Lepaskan, Lei. Hati-hati, Kakang. Kubuatkan minum ya. Tidak usah. Kau jangan pergi dari sini, Nyai. Ya. Kau pegangi tanganku. Aku ingin selalu dekat denganmu. Jangan pergi. Kau boleh mendengarkan pembicaraanku dengan anakmu, Kolo Cokro. Saya siap mendengarkannya, Paman. Bicaralah. Begini, Kolo Cokro. Semalam aku bermimpi melihat sebuah rumah yang dilanda banjir. Ya, terus? Menurut perhitungan orang Jawa, bahwa banjir adalah wujud dan bahasa dari suatu isyarat bahwa tempat di mana ada banjir itu akan terjadi prahara. Prahara? Tapi Paman... Dengarkan dulu, Kolo Cokro. Aku melihat rumah salah seorang kawulo di Demak ini dilanda banjir. Anehnya, rumah-rumah yang lain tidak kebanjiran. Kok bisa begitu, Paman? Itulah yang aneh, Kolo Cokro. Padahal menurut hukum alam, air akan mengalir kemana saja dan di mana saja ada daerah rendah. Sedangkan yang kulihat itu adalah rumah seorang kawulo alit yang letaknya tidak di daratan rendah, melainkan di salah satu bukit kecil. Aku menjadi bingung, Kolo Cokro. Berarti banjir itu bisa naik sampai di atas bukit, Paman. Iya, air itu seakan-akan bernyawa, Kolo Cokro. Air itu merayap, keruh sekali. Merayap dan merusak sisi rumah. Setelah aku hitung-hitung, maka jadilah gambar pentagram. Kau tentu sudah tahu seperti apa yang kau kemukakan tadi. Makna dari pentagram ini. Siapa yang bisa membuat pentagram seperti ini, maka dia bisa berhubungan dengan kuasa roh halus. Beberapa saat lamanya, Patih Gending, Kolo Cokro dan Nyai Gending tenggelam dalam kesunyian dan keheningan. Tak seorang pun mengeluarkan kata-kata. Mereka beberapa saat lamanya hanya bisa saling berpandangan, sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Kolo Cokro semakin seksama memperhatikan peta pentagram yang dibuat oleh Patih Gending. Menurut perhitungan Jawa, kejadian dan tumusnya mimpiku itu tidak lama, Kolo Cokro.
Tidak lama. Maksud Paman? Paling lama adalah 3 bulan, 3 candra. Dan paling cepat adalah 1 candra. Ini yang membuatku tidak tenang, Kolocokro. Paling lama 4 atau 3 candra. Paling cepat 1 candra. Artinya dalam bulan-bulan ini, Paman. Aku harus berpikir panjang, Kolocokro. Akhir-akhir ini, bagaimana dengan persiapan kita, Kolocokro? Apakah orang-orang kita telah siap? Jadi Paman menafsirkan mimpi itu dengan apa yang kita lakukan? Iya, kira-kira seperti itu. Kalau air itu bisa merayap menaiki bukit, mengalir ke atas dan berhasil memporak-porandakan isi rumah itu, maka aku bisa menafsirkan bahwa tujuan dan usaha kita ini pasti berhasil, Kolocokro. Oh, benarkah begitu, Paman? Iya. Aku gambarkan bahwa rumah Kawulo Alit di atas bukit itu adalah yang melambangkan Istana Mataram. Istana Mataram? Kau tidak salah menafsirkan, Kakang. Tidak, Nyai, tidak. Kolocokro, aku tidak salah menafsirkan. Rumah Kawulo Alit di atas bukit itu adalah Mataram. Ya, karena saat ini Mataram dipegang oleh bocah cilik, oleh Kawulo Alit, oleh anak kecil. Apakah kau lupa? Bukankah Jolang adalah yang termuda dari para pangeran di Istana Mataram? Nah, itu bisa ditafsirkan dengan Kawulo Alit yang memiliki rumah di atas bukit. Dan banjir bandang itu tak lain adalah rencana kita, Kolocokro. Kalau memang demikian halnya, maka kita tidak perlu menunda-nunda waktu lagi, Paman. Kita harus melakukan secepatnya. Aku juga telah mendapatkan berita dari Guntur dan Nandoko, di mana mereka telah berhasil melatih banyak pemuda. Apa, Kolocokro? Kau sudah tahu dari mereka? Demikianlah, Paman. Nandoko dan Guntur telah berhasil menghimpun banyak pemuda sampai di Ungaran. Dan aku berpesan kepada mereka supaya mereka mengelola sebaik-baiknya. Aduh, sakit kepalaku menjadi lenyap seketika. Sakit penyakitku kini sembuh, Kolocokro. Hati yang jernih dan berita yang baik akan menyembuhkan segala penyakit, Paman. Iya. Iya, aku juga ikut senang. Paman dan aku semakin yakin. Kalau begitu, saat ini juga aku bisa kembali ke Mataram, Paman. Aku bisa menuju ke sana dan menghubungi anak-anak muda yang telah menjadi pengikut kita. Kau tidak perlu khawatir lagi, Kolocokro. Lihatlah. Aku bisa bangkit, Kolocokro. Rasanya enteng sekali. Kakang, kau bisa bangkit sendiri? Iya, Nyai. Kau tidak perlu heran. Aku telah mendapatkan obat yang mujarab. Aku telah sembuh, Nyai. Aku telah sembuh. Iya, rencana ini tidak perlu ditunda-tunda lagi, Kolocokro. Mudah-mudahan besok pagi aku bisa sowan pada Kanjeng Pangeran Puger dan kita melanjutkan rencana kita. Kita berjalan sesuai dengan gambar pentagram yang ada di tempat tidurku ini, Kolocokro. Iya, Paman. Aku akan mencoba mengikuti saran-saranmu. Gambar pentagram dan penafsiranmu ternyata cukup bisa dipercaya. Cukup bisa dipercaya? Mengapa kau tidak yakin saja? Kalau aku yakin, mengapa kau hanya cukup? Jangan begitu, Kolocokro. Iya, Paman. Aku yakin gambar pentagram dan rencana-rencana kita sesuai benar dengan mimpimu. Nah, aku harus segera pergi, Paman. Aku harus segera pergi.
Kolo Cokro seperti tidak sabar lagi. Ia segera bangkit dan meninggalkan Patih Gending. Kolo Cokro segera pergi meninggalkan Wisma Kepatihan dan menuju ke kota Raja Mataram. Setelah meninggalkan halaman Wisma Kepatihan, pemuda gagah perkasa itu pun berdiri tegap, memandang ke langit sambil bersedekap. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Itulah ajian Kolo Cokro, di mana ia bisa mengeluarkan Aji Cokro Geni. Ajian Cokro Geni selain bisa dipergunakan untuk menundukkan lawan-lawannya, juga bisa dipergunakan untuk meringankan tubuhnya. Maka dalam waktu sekejap, tubuhnya pun hilang lenyap, melesat bagaikan kilat. Sementara itu, Nandoko dan keempat prajurit bawahannya telah sampai di Ungaran. Ia menemui Guntur, di mana Guntur menanti-nantinya dengan awas-awas cemas. Guntur nampak geram ketika tahu Nandoko kembali dengan tangan hampa. Kalau kau tidak kembali dengan uang, apa yang kita pergunakan untuk makan, minum, dan untuk mempersenjatai para pemuda yang telah kita latih sebagai prajurit? Kau terlalu bodoh, Nandoko. Aku memang terlalu bodoh. Tapi aku punya jalan keluar. Aku sudah bisa menduga jalan pikiranmu. Tidak ada jalan keluar yang terbaik dari orang yang tidak memiliki modal selain merampok dan merampas. Ternyata kau bisa membaca pikiranku, Kakang. Ya, aku memang punya jalan pemikiran seperti itu. Karena kita kembali dengan tangan hampa, maka tidak ada jalan lain selain merampas para penduduk yang kaya. Ya, merampas. Tidak merampas. Tetapi kita memintanya. Meminta dengan sukarela agar mereka menyerahkan hak miliknya untuk kita pergunakan sebagai biaya perang. Atau bagaimana kalau kau mengikutiku, Nandoko? Mengikuti keputusan pertamamu, Kakang. Kita membelot kepada Mataram. Begitu, Kakang Guntur? Iya. Aku ingin kalau kita melangkah ke kanan, harus sama-sama. Kita tidak boleh jalan ke kiri atau ke kanan atau berbeda-beda. Kalau kau ke selatan, aku harus ke selatan. Kalau kau ke utara, aku pun harus ke utara. Bagaimana? Kau mau? Itu tidak mungkin, Kakang. Itu riskan sekali. Itu sangat berbahaya. Kita bisa mati konyol. Aku telah mendapatkan pelajaran banyak sekali ketika datang ke Wisma Kepatihan. Ketahuilah, Kakang, bahwa pemimpin kita yang sebenarnya adalah Kolo Cokro. Apa? Apa, Nandoko? Aku tidak salah dengar. Kau tidak salah dengar, Kakang. Kau tidak salah dengar. Pemimpin kita yang sebenarnya adalah Kolo Cokro. Mengapa bisa seperti itu? Aku tidak percaya. Kau tidak percaya, tapi aku percaya. Kau tidak boleh percaya. Atau kau menutup mata, Kakang. Kalau kau tidak percaya, izinkan aku mempercayainya. Pertama, dia seolah-olah bebas melakukan apa saja yang diinginkan hatinya. Yang kedua, kita pernah diselamatkan waktu menghadapi Kitayu di hutan Kendeng. Yang ketiga, kau tidak mengalaminya, tapi aku yang mengalaminya, Kakang. Aku hampir mati di tangannya. Nandoko kemudian menceritakan apa yang terjadi di Wisma Kepatihan. Dia menceritakan seluruhnya tanpa mengurangi ataupun menambahi. Dia menceritakan dengan manis dan runtut sekali. Lalu dia menghunus pedang dari ikat pinggangnya dan meletakkan pusaka itu di depan Guntur. Nandoko. Kakang, ini adalah pusaka Kolo Cokro. Tuan Kolo Cokro. Nandoko. Kau boleh tidak percaya, Kakang. Tapi izinkanlah aku mempercayainya. Kita adalah budak-budak Kolo Cokro. Kita tidak boleh membantahnya, Kakang. Hati-hati kau. Kalau kita sampai menyeleweng, kepala kita bisa menggelinding di tanah. Aku belum bisa mempercayai keteranganmu, Nandoko. Tetapi pusaka itu... Kau tidak percaya apabila pedang ini adalah milik Tuan Kolo Cokro? Iya. Aku belum percaya, Nandoko.
Dengan tangan-tangannya yang perkasa, Nandoko memegang pedang pusaka pemberian Kalacakra itu, lalu menghunusnya hingga menimbulkan suara desingan yang amat dahsyat. Pusaka itu mengandung kuasa pamor yang amat mengerikan, hingga membuat Guntur sempat terbelalak dan mundur beberapa tindak. Pusaka itu berkilat-kilat tertimpa cahaya, amat mengerikan, dan Nandoko memain-mainkan pusaka itu, melihatkan sisi-sisinya yang berkilau bagaikan api. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Nandoko kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.